Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama wasilatan linartaqiya bihi ila a'lad darajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ardu was samawat. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah pada kesempatan bulan Ramadan ini kita semua masih diberi kesehatan, kita diberi kenikmatan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan kebahagiaan. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yang artinya pada hari kiamat nanti, di akhirat nanti akan ada banyak wajah-wajah yang berseri, wajah yang bersinar dan bisa menatap langsung kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, Allah menjanjikan kepada kita semua, siapapun orangnya yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, sabda Nabi Muhammad SAW berbunyi, lis-shaimi farhatani, farhatun inda ifdarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada dua kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melewati sabda Nabi Muhammad SAW. Pertama, orang yang berpuasa akan diberi kebahagiaan di dunia. Yang kedua, orang yang berpuasa akan diberi kebahagiaan di akhirat kelak, yaitu kebahagiaan di dunia. Kita semua orang yang berpuasa akan diberi rasa bahagia ketika menjalani buka. Kebahagiaan di akhirat kelak, kita semua yang menjalankan puasa di bulan Ramadan akan dipertemukan langsung dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana salah satu cita-cita, keinginan tertinggi para manusia di dunia pertama adalah bahagia di dunia, yakni husnul khotimah. Semua manusia pasti punya keinginan besar, siapapun, orang yang kaya ataupun orang yang miskin, pasti cita-citanya adalah ketika kelak dicabut nyawanya, dicabut ruhnya oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, kebahagiaan di akhirat. Semua orang sepakat dan mempunyai keinginan besar ketika di akhirat nanti bisa bertemu, bisa menatap langsung pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini ternyata puasa dijadikan sarana utama untuk manusia untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Jadi siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah janjikan di akhirat akan bisa menatap, melihat pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah bahagianya orang yang bisa mendapatkan atau mencapai cita-citanya itu. Cita-cita pertama husnul khotimah, cita-cita kedua di akhirat bisa melihat langsung pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain, Allah juga memberikan kabar bahwasanya puasa itu sangat utama, khususnya kepada para remaja, para pemuda. Dalam hadis ini Allah sampai berkata, ya malaikati ungduru ila abdi taroka syahwatahu wa ladzatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Allah memberikan woro-woro, memberikan pengumuman kepada para pemuda, para remaja, bahwasanya siapapun pemuda, hambaku yang meninggalkan syahwatnya, meninggalkan keenakan, kelezatannya, meninggalkan makanan minuman, yakni menjalankan puasa di bulan Ramadan, mencari ridho Allah, Allah setarakan derajatnya hingga setara dengan derajatnya para malaikat. Kenapa kok yang dituju dalam hadis ini para pemuda? Ya,
nyatanya kita saksikan bersama, banyak remaja, banyak pemuda sangat sulit untuk menjadi pribadi yang taat, pribadi yang menjadi ahli ibadah. Jarang sekali pemuda atau usia remaja menjadi ahli ibadah. Bahkan dalam hadis lain, ada 7 golongan yang kelak di akhirat mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari itu tidak ada naungan, tidak ada perlindungan yang murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah rajulun nasya'a fi ta'atillah. Naungan, perlindungan khusus yang Allah berikan kepada para pemuda, para remaja yang menjadi ahli ibadah. Ini bukti bahwasanya sulit sekali menjadi orang di saat remaja kok sudah menjadi ahli ibadah. Saya pesan kepada para remaja, ayo, kalau kita pengen menjadi orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama kita menjalani puasa di bulan Ramadan ini dengan rasa semangat, dalam rangka mensyukuri atas berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga pada bulan Ramadan ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjalani puasa dengan sepenuh hati, menjadi ahli ibadah. Bukan sekedar para remaja, siapapun orangnya yang menjalani puasa di bulan Ramadan, Allah janjikan menjadi orang yang bahagia di dunia, orang yang bahagia di akhirat nanti. Sekian, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi penyemangat, menjadi bekal kita kuat, kita sanggup dengan sepenuh hati menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berpuasa di bulan Ramadan pada tahun ini. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.